Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Farhan Ansari Asidiki dengan nomor WP 2010613064. Asal jurusan peternakan. Selanjutnya, Ilham Saputra dengan nomor WP 2010612026. Asal jurusan peternakan. Selanjutnya, Sultan Noval Fairiza dengan nomor WP 2010831020. Asal jurusan ilmu politik. Selanjutnya kami akan menyampaikan materi pada hari ini, yaitu karangan ilmiah. Yang pertama yaitu karangan. Secara umum ada 3 jenis karangan, yaitu 1 karangan non-ilmiah, 2 karangan semi-ilmiah atau populer, 3 karangan ilmiah. Pengertian karangan non-ilmiah. Karangan non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, yang bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer, atau yang biasa digunakan, yaitu tidak terlalu formal. Contohnya, dongeng, cerpen, novel, drama, dan roman. Selanjutnya yaitu pengertian karangan non-ilmiah. Selanjutnya, pengertian karangan semi-ilmiah adalah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu penulisan yang ditulis dengan bahasa konkret dan formal. Kata-katanya teknis dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya. Karya tulis ini juga merupakan sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan, dan penulisannya tidak semi-formal, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sintesis analitis, karena sering dimasukkan dalam karya tulis ini. Karya tulis semi-ilmiah ini biasanya digunakan dalam komik, anekdot, dongeng, dan hikayat. Selanjutnya, pengertian karangan ilmiah. Karangan ilmiah merupakan satu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu, dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ilham Saputra. Perbedaan dan persamaan karya ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah menurut Deksi. Yang pertama, karya ilmiah. Karya ilmiah menggunakan beragam bahasa ilmiah, bahasa resmi, dan umum, dan menerapkan kesatuan bahasa, baik diksi, serta keseluruhan kalimat bersifat lugas, jelas, dan teratur, dan tidak menggunakan kata ganti utama seperti saya, aku, kita, dan sebagainya, namun diganti menjadi penulis. Pada non-ilmiah, menggunakan ragam bahasa umum, tidak resmi, dan populer, dan terdapat penggunaan kalimat yang kurang efektif dan tidak terlalu menerapkan kesatuan bahasa, dan menggunakan kata ganti pertama seperti saya, aku, kita, dan sebagainya. Pada semi-ilmiah, menggunakan ragam bahasa umum, tidak resmi, dan populer. Yang kedua, terdapat penggunaan kalimat yang kurang efektif dan tidak terlalu menerapkan kesatuan bahasa, dan terdapat penggunaan kata ganti pertama seperti saya, aku, kita, dan sebagainya.
perbedaan dan persamaan karya ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah. Menurut ejaan, karya ilmiah menggunakan dan memperhatikan ejaan yang disempurnakan atau EID, dan kata kalimat dan paragraf yang digunakan merupakan suatu kebulatan pikiran dan memiliki urutan yang konsisten, dan terdapat penggunaan kutipan langsung. Pada non ilmiah tidak terlalu menggunakan dan memperhatikan ejaan yang disempurnakan atau EID. Kata kalimat dan paragraf yang digunakan bukan merupakan suatu kebulatan pikiran dan tidak memiliki urutan yang konsisten, dan lebih banyak menggunakan kutipan langsung. Pada semi ilmiah tidak terlalu menggunakan dan memperhatikan ejaan yang disempurnakan, dan kata kalimat dan paragraf yang digunakan tidak merupakan suatu kebulatan pikiran dan terkadang tidak memiliki urutan yang konsisten, dan lebih banyak menggunakan kutipan langsung. Perbedaan dan persamaan karya ilmiah, semi ilmiah, dan non-ilmiah menurut tanda hubung. Karya ilmiah terdapat penggunaan konjungsi korelatif, subordinatif, dan koordinatif dalam menggunakan konjungsi waktu. Dan pada non-ilmiah terdapat penggunaan konjungsi korelatif, subordinatif, dan koordinatif, dan lebih banyak menggunakan konjungsi waktu. Pada semi ilmiah terdapat penggunaan konjungsi koordinatif, subordinatif, dan koordinatif, dan lebih banyak menggunakan konjungsi waktu. Perbedaan dan persamaan karya ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah menurut pola pikir. Karya ilmiah argumentatif, analisis, dan ilustratif dan objektif, dan dibaca oleh kalangan tertentu dan tidak dapat terjadi perubahan waktu. Pada non-ilmiah, emotif, persuasif, imajinatif, realistis, dan subjektif, dan dengan dapat dibaca oleh berbagai kalangan, dan juga ada yang dapat dibaca oleh kalangan tertentu dan dapat menjadi perubahan makna. Dan semi ilmiah. Pada semi ilmiah, emotif, persuasif, imajinatif, realistis, dan subjektif, dan dapat dibaca oleh berbagai kalangan, dan juga ada yang dapat dibaca oleh kalangan tertentu dan dapat terjadi perubahan makna. Perbedaan dan persamaan karya ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah menurut sistematika. Pada karya ilmiah, pembagiannya sangat jelas yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup, dan struktur tubuhnya baku dan terikat, dan terdapat penggunaan kutipan langsung. Pada non-ilmiah, pembagiannya terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup, namun tidak mesti terbagi tiga. Dan strukturnya bersifat bebas dari dan tidak baku, dan lebih banyak menggunakan kutipan langsung. Pada semi ilmiah, pembagiannya terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup, namun tidak mesti terbagi tiga. Dan strukturnya bersifat bebas dan tidak baku. Lebih banyak menggunakan kutipan langsung. Tujuan dan kalangan ilmiah. Yang pertama, sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Yang ketiga, karya ilmiah yang telah ditulis untuk diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Yang keempat, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya. Yang kelima, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sultan, kepada Sultan. Silakan. Fungsi karya ilmiah. Karya ilmiah berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hakikat karya seni ilmiah adalah mengemukakan kebenaran melalui metodenya yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Menurut Dwi Loka dan Riana, jika dihubungkan dengan hakikat ilmu, karya ilmiah mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu penjelasan atau explanation. Karya ilmiah dapat menjelaskan suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui dan tidak pasti, menjadi sebaliknya. Kemudian, fungsi yang kedua yaitu ramalan. Karya ilmiah dapat membantu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa datang. Kemudian, fungsi yang ketiga yaitu kontrol. Karya ilmiah dapat berfungsi untuk mengontrol, mengawasi, dan atau mengoreksi benar tidaknya suatu pernyataan. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, laporan penelitian atau makalah adalah laporan yang ditulis berdasarkan penelitian. Misalnya laporan penelitian yang didanai oleh fakultas dan universitas, laporan ekskavasi arkeologis yang dibiayai oleh Departemen Kebudayaan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu skripsi, yaitu tulisan ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik sarjana serata 1. Yang ketiga yaitu tesis, adalah tulisan ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik strata 2, yaitu master. Yang keempat yaitu disertasi, adalah tulisan ilmiah yang untuk mendapatkan gelar akademik strata 3, yaitu doktor. Yang kelima yaitu surat pembaca, adalah surat yang berisi kritik dan tanggapan terhadap isi suatu tulisan ilmiah. Yang keenam yaitu laporan kasus, adalah tulisan mengenai kasus-kasus yang ada yang dilandaskan dengan teori. Yang ketujuh yaitu laporan tinjauan, adalah tulisan yang berisi tinjauan karya ilmiah dalam kurun waktu tertentu. Yang kedelapan yaitu resensi, adalah tanggapan terhadap suatu karangan atau buku yang memaparkan manfaat karangan atau buku tersebut bagi pembaca. Yang kesembilan yaitu monografa, adalah karya asli menyeluruh dari suatu masalah. Monograf ini dapat berusaha tesis maupun disertasi. Yang kesepuluh yaitu referat, adalah tinjauan mengenai karangan sendiri dan karangan orang lain. Yang ke-11 yaitu kabilitasi, adalah karangan-karangan penting yang dikerjakan sarjana Departemen Pendidikan Nasional untuk bahan kuliah. Selanjutnya, sistematika penulisan karya ilmiah. Halaman awal biasanya terdiri dari cover, halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, daftar tabel, gambar, grafik, dan lain sebagainya. Selanjutnya bab 1 yang berisi pendahuluan. Terdiri dari subbab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, definisi istilah, dan hipotesis. Bab 2, kajian pustaka atau landasan teori. Pada bab 2 ini berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Biasanya memuat beberapa subbab, antara lain kajian teoritis, kerangka pemikiran, kemudian hipotesis. Kemudian bab 3, metodologi penelitian, yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, metode dan rancangan penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, metode pengumpulan data, serta analisis data. Selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan, yang merupakan hasil penelitian, kemudian pembahasan penelitian. Yang kelima penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kemudian bagian akhir yang terdiri dari daftar pusaka, lampiran, biodata penulis. Sekianlah presentasi dari kelompok 15. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.